Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yuda. Kali ini akan memandu dalam Dapenbun Podcast. Ini adalah podcast perdananya Dapenbun sebagai sarana untuk informasi kepada peserta. Mudah-mudahan bisa diterima oleh seluruh peserta dan memberikan informasi yang bermanfaat. Kali ini kita akan, ini karena podcast perdana ya, jadi yang kita undang adalah pentolannya di Dapenbun. Jadi beliau adalah Direktur Utama Dapenbun. Mari kita langsung sambut saja Bapak Edwin Sinaga. Terima kasih loh Pak. Makasih. Ini perdana jadi agak gugup-gugup dikit, nggak apa-apa lah ya. Ya, MC juga, MC tembakan. Agak gugup ya. Ini pertama komennya dibilang pentolan itu, aduh, kayak bakso gitu ya. Iya Pak. Ya, gitu ya. Bukan dalam artian membesarkan sih Pak, sebenarnya bakso sebenarnya. Bakso tadi ya, iya. Oke, ini istilahnya sudah mulai ngaco dari mulai awal. Lanjut. Makasih loh Pak, di kesibukan Bapak menyempatkan waktu untuk membuat podcast ini. Saya ingin menggali Pak mengenai Dapenbun Pakai yang skop atau pakai pacul? enggak Pak, enggak ya? sedalam itu Pak. Enggak Kita dalam. ringan-ringan aja. Oke, siap. Oke. Ya Pak, jadi saya yakin sih ada peserta kita yang belum mengenal lebih jauh di Dapenbun. Mungkin kalau di dalam website ada informasinya, tapi secara apa ya, yang lebih mudah dimengerti, saya harapkan podcast ini bisa memberikan informasi dan tersampaikan kepada peserta Pak. Oke, baik. Giliran saya ya sekarang ya. Baik, selamat pagi Mas Yuda. Pagi, siang, sore, malam. Kapan Anda mendengar podcast ini gitu ya? Iya Pak. Pertama ini yang podcast pertama, dan biasanya podcast pertama selalu menjemurkan saya, selalu Korbannya Direktur Utama gitu dulu. ya. Tapi saya rasa ini baik sekali kita podcast yang pertama, apalagi ini di bulan Agustus, kemerdekaan kita yang ke-78. Nah, Iya, ini Pak. pertama juga kita bilang Dirgahayu, Negara Republik Indonesia, terus maju, terus melaju, menuju cita-cita Indonesia Maju 2045 yang akan datang. Amin Pak. Nah ini Dapenbun ini memang unik secara demografi, unik secara kepesertaan. Kalau kita lihat rule dari aturannya, memang kita mengelola manfaat pasti ya. Mungkin kalau orang-orang tahu Dapen itu apa? Oh, ada iuran, ada pasti, ada manfaat pasti. Nah, yang dana pensiun perkebunan ini adalah manfaat pasti. Artinya yang dijamin adalah manfaat bulanannya. Kalau iuran pasti, yang dijamin adalah Iurannya pasti. iurannya, ya kan? Nah, itu sejak kapan? Sejak PT PN Group berdiri. Dan peserta terakhir yang menjadi anggota Dapen itu adalah yang tahun 2010. Nah, sehingga ada lagi istilahnya nanti kalau di dana pensiun itu ada close end community atau close end popular ya, tidak secara populis, tidak bertambah lagi. Oh, nggak ada peserta baru ya Pak berarti ya? Baru. Nah, sehingga apa? Memang tahun ke tahun ada peserta aktif, ada peserta pasif, akan selalu menggeser, peserta aktifnya akan turun, pasifnya juga akan bertambah. Oke. Per akhir itu rasionya kita 20% peserta aktif dan 80% peserta pasif. Nah ini yang terjadi, dan ini sejarah singkat Dapen. Dan sebenarnya apa yang dikelola, ini yang mungkin orang sering salah memahami gitu ya. Kadang-kadang Dapenbun dikaitkan dengan SHT gitu kan ya. Oh, SHT berarti bukan di Dapenbun ya Pak? Bukan, ya ini kalau secara aturan SHT, dan yang kami lihat dari aturan-aturannya itu SHT itu adanya di pemberi kerja, adanya di PTPN-nya. Nah, jadi sebenarnya SHT, dana pensiun itu fasilitas dari perusahaan kepada karyawan gitu ya Pak ya? Ya, yang tidak kalau SHT tidak dikelola oleh Dapenbun, tapi manfaat pastinya untuk para peserta yang diangkat sebelum tahun 2010 itu dikelola oleh Dapenbun. Oke, ini mulai menarik nih Pak soal SHT nih Pak. Mulai jelas ya. Iya, kalau untuk ini Pak, kalau manfaat pensiun sendiri, kan kita ada banyak pemberi kerja nih, saya lihat seringkali tuh saya kan sebagai admin nih Pak dari Instagram, suka banyak yang nanyain, Pak, manfaat pensiun saya ini kok berbeda ya, maksudnya dengan teman saya. Apa sih Pak yang mempengaruhi faktor dari besaran manfaat pensiun itu Pak?
Ini mulai teknis ya. Ini memang cara menjebak dari Ya, terutama dalam kadang-kadang pertanyaan teknis gitu ya. Kadang-kadang kan Iya, walaupun iya, oke. kecil tapi kalau jelas gitu Pak itu kan ya udah dah mau gimana Oke, gitu. oke. Nah, banyak sekali faktor ya. Pertama, dalam perhitungan manfaat pensiun pasti kita mengenal istilah PHDP. Baik Pak. Penghasilan dasar perhitungan pensiun, ya kan? Ya. Terus kemudian ada perkalian-perkaliannya, itu adalah unsur masa kerja, ada unsur golongan, dan unsur lain-lainnya. Ini ada rumusnya sebenarnya. Itu diatur di namanya peraturan dana pensiun. Oke. Perumusan ini ada dana pensiun, sehingga kalau ini berbeda, itu kita kembalikan lagi ke aturan atau cara menghitungnya yang ada di peraturan dana pensiun tadi. Nah, siapa yang membuat peraturan dana pensiun? Itu adalah pendiri atau seluruh stakeholder pemberi kerja lah. Tapi dikoordinir oleh pendiri. Dan kemudian itu disahkan oleh otoritas jasa keuangan. Ya. Jadi itulah yang mendasari seluruh proses pekerjaan di dana pensiun perkebunan atau mungkin di dana pensiun manfaat pasti secara umum, bahwa kita harus melihat dari PDP-nya. Ini kita singkat aja ya, PDP. Nah, ini yang dihitung ke bawah menghasilkan perhitungan manfaat pensiun. Kenapa beda? Tadi masa kerjanya beda, golongannya beda. Dasar perhitungannya juga beda angkanya itu, dan itu ditetapkan oleh pendiri. Oke, agak rumit ya Pak berarti ya. Agak susah jawabnya memang ya. Oke, tapi sebagai informasi kalau ingin simulasi manfaat pensiunnya bisa buka website Dapenbun ya. Iya. Nah, ini kalau hitungan oke lah Pak. Saya ngerti-ngertiin aja deh. Tapi kalau misalnya bisa naik gak sih Pak gitu? Anggap aja peserta kita bilang, aduh segini ya, bisa nggak ya naik gitu? Ini yang untuk pasif atau yang aktif? Yang udah pensiun, Yang Pak. udah pensiun ya. Oke. Kalau yang pensiunan, apakah bisa naik? Bisa, selama itu diatur di dalam dana, di peraturan dana pensiunnya, di PDP-nya ya. Jadi yang pertama ditetapkan, misalnya kenaikan sebesar X% atau kenaikan sebesar Y rupiah, gitu ya. Nah, selama diatur ya kita Dapenbun akan melaksanakan atau mengeksekusi aturan itu. Tapi tentu ada dampaknya gitu ya. Keputusan itu tentu harus dikaji ikannya secara aktuaris. Sehingga mungkin saya pikir ini di pemberi kerja ada pertimbangan khusus biasanya kalau sampai nanti putusannya menaikkan MP. Itu yang pasif. Nah, yang aktif, apakah bisa dinaikkan? Bisa, komponennya adalah PHDP. Nah, kalau ini nih Pak, peserta itu kan dananya dikelola oleh Dapenbun ya Pak. Ya. Gimana sih Pak? Maksudnya secara singkat aja gitu Pak. Dapenbun kan menerima pembayaran iuran. Betul. Nah, terus ditugaskan untuk ngelolanya gimana tuh Pak? Sedangkan banyak banget tuh peserta kita tuh Pak. Oke, saya bicara amanah undang-undang dulu ya. Jadi dari mulai undang-undang kita kan baru berubah nih yang mengatur dana pensiun ini ya. Dulu namanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992. Tapi ada Undang-Undang P2SK Nomor 4 tahun 2023 nih, bulan Januari lalu baru disahkan. Tapi di situ tugas utama dari dana pensiun itu tidak berubah, ada 3, menerima iuran, mengelola dana, dan membayarkan manfaat pensiun. Nah, di poin yang ditanyakan tadi kan poin mengelola itu ya. Nah, tentu ada aturan dan guideline. Apa aturan dan guideline-nya? Adalah POJK tentang pengelolaan investasi dana pensiun. Berarti yang dipakai tuh regulasi OJK ya Pak ya? Betul. Regulasi OJK, dan itu instrumennya banyak, POJK-nya banyak. Ini kan kita podcast ini nggak bicara yang detail sekali ya. Enggak. Tapi kita hanya mengacu saja bahwa dalam mengelola itu ada namanya POJK. POJK itu diterjemahkan di kita, sesuai POJK itu ada yang namanya arahan investasi. Baik Pak. Nah, di arahan investasi itu kita sesuaikan arahannya, baru kita eksekusi investasinya. Jadi memang banyak yang bertanya gitu ya, pengelolanya kemana aja ya? Sebenarnya ada aturannya gitu. Cukup dipatuhi, dan mungkin secara profesional kita lihat biasanya kan kita ngomong namanya
risk appetite, risk tolerance gitu ya. Kita harus bergerak kemana ini Dapen harus diwujudkan, itu namanya di arahan investasi nanti. Kalau sekarang sebagian besar investasinya kemana Pak? Kalau di Dapenbun Pak? Kalau kita gini, secara umum sebenarnya Dapen itu kan memastikan pendapatan peserta untuk jangka panjang ya. Jadi sebenarnya sampai peserta terakhir selesai Pak ya? Dan sampai yang bersangkutan dinyatakan gugur kan, meninggal aja haknya belum gugur loh. Kalau peserta itu nanti pensiun meninggal, haknya kan bisa ke janda atau dudanya kan gitu ya. Oh iya. Kalaupun nanti meninggal, dilihat lagi anaknya masih ada yang di bawah 21 tahun nggak? Kalau nggak masih berhak terus dan dapat, belum menikah masih dapat ya. Iya. Jadi bukan hanya sampai yang bersangkutan meninggal, tapi dinyatakan gugur. Ini istilahnya lain lagi nih. Iya, iya. Jadi kalau meninggal belum tentu gugur ya, karena haknya belum gugur. Oke. Nah itu kan jangka panjang dan sifatnya sudah certain ya, sudah pasti angkanya gitu ya. Kalau dia yang bersangkutan berapa persen, turun ke janda duda berapa persen, turun ke anak lagi berapa persen gitu ya. Sehingga menurut hemat saya Dapen itu harus ada di koridor investasi yang moderat ke arah konservatif. Low risk, middle risk apa gimana tuh? Risknya itu dalam batasan yang tidak terlalu besar. Kan kalau di investasi ada high risk, high gain gitu ya. Kita harus bilang ke ini kita harus di moderat ke arah konservatif. Wujud nyatanya sebenarnya dalam instrumennya gitu ya. Harus instrumen yang moderat ke arah konservatif, tetapi tetap optimal. Kita mengartikannya dalam bentuk namanya pendapatan tetap. Ini versi Dapenbun lah ya. Dan per Juli 2023 saya rasa komponen pendapatan tetap itu dalam struktur investasinya Dapenbun sudah sekitar 69 sampai 70%. Itu apa tuh Pak pendapatan tetap sebagian besarnya? Misalnya saja kita anggap nih ya, tabungan, deposito, obligasi, baik itu surat utang negara maupun obligasi korporasi, terus kemudian reksadana yang pendapatan tetap kalau ada gitu pendapatan tetap ya Pak. Jadi semua yang pendapatan tetap. Apa yang tidak tetap? Yang tidak tetap itu misalnya tanah dan bangunan. Belum tentu tetap ya. Bisa kita beli, kita bangun, nggak tahu kapan jualnya gitu ya. Saham. Nah, kita nggak tahu, ada fluktuasi harga, ada dividen tapi tidak ada. Ini kita kategorikan pendapatan tidak tetap. Oke Pak. Mulai berat nih Pak ya ngomongin kerjaan ya. Masuk ke inti-intinya ini ya. Sambil diminum Pak. Oh udah diminum. Iya udah diminum tadi. Ini dari sponsor Pak ini. Iya oke. Oh ini sponsor kita siapa sih? Da Agro Pak. Oke. Makasih teman-teman Da Agro. Iya. Ini yang belum tahu Da Agro ini salah satu lini bisnis di Dapenbun, penempatan langsung di Nusantara Niaga Agro. Punya mampir coffee shop gitu ya. Mampir ya ke kafe kita di Gedung Agro Plaza. Lantai dasar. Iya. Sekarang ada smoking roomnya. Oh, lebih enak lagi dong Pak. Kan biasanya kalau kita tuh kerja lebih enak tuh kan. Untuk merokok karena mengganggu kesehatan. Ini pesan publiknya harus disampaikan gitu ya. Iya sih Pak. Ya, tapi ada smoking roomnya dengan catatan merokok mengganggu kesehatan gitu ya. Sama asapnya ditelan, jangan dibuang semua ya Pak. Jangan dibuang semua, itu menambah kerumitan kesehatan. Iya. Ya, oke, siap. Oke. Ini satu nih Pak nih yang saya sendiri agak-agak penasaran nih Pak. Jadi banyak banget ya belakangan ini kejadian-kejadian di dunia investasi, asuransi, industri keuangan non-bank. Di Dapenbun sendiri gimana sih Pak cara memagari, menghindari mitigasi risiko, dan juga emang diawasi OJK? Iya saya tahu tadi Pak. Nah itu cuman apa aja sih yang ngawasin Dapenbun itu, siapa aja sih Pak? Karena setahu saya industri keuangan non-bank itu rigid banget. Mungkin secara singkat aja biar peserta kita merasa Dapenbun bagaimana ya? Karena kan lihat di berita seperti apa gitu. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit Pak. Oke. Kita tentu bicara risk appetite kalau begini ya. Karena seingat saya di OJK itu memang tidak spesifik mengatur harus apa gitu ya. Dia hanya memperbolehkan instrumen investasi ini batasannya segini, saham segini, saham juga tidak disebutkan gitu ya. Tapi kita membatasi diri kita dengan profil risiko yang harus kita jaga.
itu adalah appetite dari stakeholder. Bukan hanya pengurus ya. Pengurus kan hanya pelaksana gitu ya. Baik, Pak. Nah, itu adalah fungsi arahan investasi yang disahkan oleh pendiri. Jadi dari peraturan OJK kita kerucutkan ke dalam arahan investasi. Bagaimana kita melakukan arahan investasi adalah melakukan kajian-kajian pasar gitu ya. Misalnya gitu ya. Saya agak paham pertanyaan ini, tapi ini toko sebelah lah ya. Bahwa memang banyak sekali yang kita lihat gitu ya, dan ada yang sudah besar juga. Tapi menurut saya itu memang bagian dari ketidakhati-hatian. Jadi ada resiko pasar, ada resiko tidak pasar gitu ya. Tapi bahwa misalnya kalau kita bisa memitigasi resiko pasar yang terjadi hanya itu gitu ya. Tapi kalau kita salah memilih misalnya instrumen, ini lain lagi kan. Nah, ditanya lagi salahnya sengaja atau tidak. Itu gitu resiko pasar berarti Pak ya? Ya. Nah, itu kan bisa kita mitigasi dengan analisa gitu ya sebenarnya ya. Oke. Nah, kembali tadi, kalau kita masuk ke pendapatan tetap, terutama surat utang negara gitu ya, itu adalah bagian dari memitigasi risiko pasar. Moderat ya Pak ya? Moderat ke arah konservatif gitu kan. Iya. Saya banyak ditanya, Bapak, kalau Bapak mengarahkan Dapenbun ini masuk ke moderat ke konservatif, itu bunga teknis nggak terpenuhi loh Pak. Bapak mesti main di saham, bisa dapat 12%, 20%. Kita punya data gitu ya. Iya. Kita punya data, oke, saham ini 12%, oke. Data kita apa? Coba lihat pergerakan IHSG 5 tahun terakhir. Saya rasa enggak, karena naik turunnya itu tidak segitu gitu ya. Nah, sehingga kita bilang enggak, kita masih bagus kalau kita di pendapatan tetap. Ada risikonya, ada kalau misalnya terjadi kejadian luar biasa. Kita tahu juga banyak pendapatan tetap yang harus direstru saat-saat ini ya. Oh iya. Terutama emiten-emiten karya gitu ya. Iya Pak, lagi hangat sekarang lagi Pak. Hangat dibicarakan. Nah, ada juga resikonya ternyata di pendapatan tetap gitu ya. Iya Pak ya. Nah, itu kita mitigasi lagi sebenarnya. Jadi ini bagian sebenarnya. Apakah pendapatan tetap tidak berisiko? Ada, tetapi mungkin lebih kecil. Oke. Itu ya. Itu di internal Dapenbun berarti ya Pak, ada tahapan-tahapan, ada tata kelolanya. Tadi kan udah ngebahas soal MP, soal pengelolaan investasi. Nah, ini isu juga yang hangat nih Pak. Sekarang ini kan ada transformasi di PTPN. Jadi ada subholding yang perusahaan kelapa sawit terbesar se-Asia kalau nggak salah itu Pak. Di dunia malah Pak ya. Ini kan menuju suatu hal yang hebat Pak. Ya. Untuk menghadapi itu pasti kan ada impact terhadap peserta Dapenbun yang dimana adalah karyawan PTPN sendiri gitu Pak. Ya. Kira-kira kesiapan dari Dapenbun menghadapi transformasi itu apa aja tuh Pak? Oke. Yang pertama adalah transformasi dari PTPN Group itu adalah rencana hebat. Iya betul Pak. Yang saya pikir dilakukan oleh insan-insan yang luar biasa dan pengambil keputusan yang luar biasa. Ini saya rasa ini apresiasi ya, karena memang ini tidak mudah menggerakkan satu grup besar menjadi transformasi yang besar pula gitu ya. Iya betul. Dan saya ingat PTPN dapat award mengenai transformasi ini. Oh iya betul dapat Pak. Acknowledgement, jadi diakui gitu ya. Iya. Pertanyaannya bagaimana Dapen, gitu kan ya? Iya, siap ke Pak gitu ya Pak. Rencana hebat oleh orang-orang yang luar biasa harus didukung oleh support yang luar biasa juga. Iya betul. Saya mengapresiasi teman-teman Dapen dari mulai tim kolega di BOD, terus kemudian Kabit dan segala macam itu luar biasa supportnya. Artinya apa yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana menjadi turunan yang cepat menyesuaikan. Iya Pak. Jangan menjadi ekor yang tidak memperlambat, menjadi ekor yang bisa mempercepat sesuatu. Iya. Nah ini yang kita lakukan. Jadi kita sudah dengan komunikasi yang baik menyiapkan infrastruktur. Pencatatan, pengklasteran, melakukan rekonsiliasi peserta, mengcapture data-data yang ada, dan itu nanti masuk ke roadmap kita ya. Nah ini kita sudah siap. Nah ini yang saya bilang bahwa rencana hebat itu akan lambat kalau tidak didukung oleh
part-part yang hebat juga gitu ya. Oh, jangan sampai memperlambat yang transformasi yang hebat ini ya Pak ya. Dapenbun dalam posisi harus bisa mempercepat proses dan harus bisa menyajikan data yang akurat pada saat dibutuhkan. Iya, Itu. penting banget sih Pak ya, data yang valid itu Pak ya. Betul. Cleansing datanya, rekonsiliasi dilakukan terus berarti Pak ya. Betul. Oke. Baik Pak, kalau untuk kalau saya baca Pak di profil Bapak itu, Bapak mulai di Dapenbun itu 2017. Agustus ya. Agustus 2017 ya Pak. Sampai saat ini kira-kira ini ke pencapaian pribadi ya Pak, bukan Dapenbun ya. Saya pribadi gitu ya. Saya penasaran. Boleh ngomong pribadi di sini? Ya boleh Pak. Boleh ya promosi lah gitulah. Selain kopi kita promosi juga nih. Tapi pasti ada lah Pak hal-hal yang berkesan selama Bapak menjalankan tugas di Dapenbun, apakah itu prestasi atau hal-hal yang berkesan untuk Bapak, kira-kira ada nggak Pak? Perjalanannya panjang dan banyak gitu ya, tapi saya boleh berapa hari ini kita ngomong tentang ini nih? 7 hari 7 malam 7 Pak bisa. hari 7 malam ya. Karena tidak, tapi begini, bertransformasi pertama saya masuk, begitu saya tahu waktu itu 300 ribuan ya pesertanya, sekarang kan 270 sekian ya. Oke. Nah itu kita sadar bahwa nggak mungkin nih mengelola ini dengan karyawannya cuma 160 orang secara tepat. Sehingga kita masuk pertama dengan digital. Tentu teman-teman ingat ya. Iya. Bagaimana kita bikin SKD yang dulu menurut saya 6 bulan jadi 6 menit gitu ya. Iya. Itu saya pikir lompatan yang besar. Oke. Sehingga waktu itu kita sempat, ingat nggak, kita sempat pesimis ya, ini masyarakat teman-teman peserta ini terima nggak ini gitu kan. Karena kita tahu ada yang handphonenya ini, mereka ini sudah tua, tidak gaptek nih, tapi surprisingly di atas 90% ya yang pakai itu ya. Iya. Jadi itu luar biasa pada saat kita go digital. Yang kedua, kita ini memang serba kebetulan ya. Kebetulan kita bilang digital 2019, kebetulan kita kena COVID, pandemi COVID ya kan. Sehingga kita sudah siap duluan digitalnya. Nggak perlu keluar rumah. Nggak perlu keluar rumah, kita siap duluan dan kita sudah memberlakukan itu ya. Nah, terus kita punya reporting by aplikasi kan. Nah, sehingga dari sisi GCG kita sudah bilang bahwa seluruh stakeholder sesuai dengan kewenangannya boleh melakukan, boleh mengevaluasi dan melihat data. Misalnya OJK kita kasih room untuk melihat kita punya reporting kan lewat aplikasi kan. Dapenbun online tadi Pak ya. Terus pemberi kerja, dewan pengawas, terus kemudian mitra pendiri. Nah ini semuanya ya. Jadi kita kasih untuk terus serta mengawasi. Jadi Dapen saya rasa secara formal memang diawasi berkala. Tapi menurut saya kita sudah menyajikan yang lebih cepat ya. Saya ambil contoh investasi, saya beli saham apa hari ini, 2 hari ke depan sudah muncul di sistem tuh. Iya kan, bahwa ada pembelian keren, ini gitu kan ya. Kalau itu diawasi akan ditelepon langsung kan, kok lu beli saham ini gitu ya. Nah itu jadi buat kita menjadi satu pagar juga supaya kita tetap melakukan sesuatu berbasis hal-hal logis yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan-jangan Bapak udah tahu lagi Pak mau pandemi ya Pak, makanya siap kayak gitu. Waktu itu mimpinya enggak sih. Tapi sangat berguna berarti ya pada saat pandemi itu ya. Betul, sangat berguna, sangat berguna. Terus kemudian kita ada dalam posisi apa ya? Menurut saya ada sedikit isu di pendanaan gitu ya. Ada sedikit isu di pendanaan. Kita bersyukur punya pemberi kerja yang menerima kita gitu ya. Sehingga ingat nggak 2021, 2022 kita sosialisasinya gila-gilaan gitu ya. Nah, tapi ternyata it works gitu ya. Terjadi bahwa ternyata sinergi kita membuahkan hasil. Saya di sini tidak ngomong angka karena ini publish gitu ya. Tapi hasilnya bagus dan kita terjalin komunikasi yang sangat baik. Artinya apa? Kita tahu pemberi kerja kita dan pemberi kerja mengerti kita. Nah ini ingat 2023 kita punya tagline when me becomes we. Iya itu Pak. Karena saya yakin Dapen tidak bisa sendiri. Betul Pak. Dapen harus bersama-sama dengan seluruh stakeholder melakukan atau melayani peserta.
stakeholder tadi, ada regulator, ada pemberi kerja, ada mitra pendiri, ada pengawas dan semua tujuannya satu, memberikan pelayanan terbaik. Nah, ini yang kita ciptakan dan saya meyakini dan merasakan ini satu blessing ya, berkah. Karena kita punya itu kebetulan, kita bisa berkomunikasi dan kita solid bisa bekerja sama dengan semua. Mencari solusi ya Pak dari permasalahan yang ada ya Pak. Bersama-sama kita bisa ya Pak. Bersama kita bisa. Apa gitu tuh kan? When me becomes we ya Pak. Ya, kalau 2021 kan kita bilang yes we can gitu kan ya. Iya, kita bisa gitu kan. Iya. Ingat nggak 2018 kita bilang melayani ke seluruh negeri. 2019 kita bilang apa? Digital. 2020 kita bilang siap, itu kan nilai budaya di report kita kan. Iya. 2021 kita bilang kita bisa ya kan. Iya. 2022 kita bilang when me becomes we gitu ya. Nah, buah dari kerjasama ya Pak seluruh stakeholder ya Pak. Itu series yang menurut kita refleksi dari perjalanan kita lah, sangat tepat itu. Iya. Memang menakjubkan banget Pak di tahun 2022 itu pencapaiannya. Nah untuk ke depannya Pak, harapannya apa sih Pak? Nggak usah rencana lah. Kalau rencana mah kan udah Bapak sendiri tadi mau bilang roadmap. Harapannya seperti apa sih Pak? Karena kan kalau kita lihat kita ini bekerja untuk pensiunan. Kira-kira harapan Bapak Dapenbun itu ingin menjadi seperti apa gitu Pak? Oke, yang pertama dari sisi operasional gitu ya. Ya. Saya memahami bahwa tadi kita kembali ke awal ya. Demografi kita kan unik kita. Kalau jumlah peserta close end itu kita paling besar loh, 278.000 di Indonesia ya. Seluruh Dapen itu ya? Seluruh Dapen ya. Yang MP. Oh yang MP ya Pak. Kemudian demografinya tersebar loh dari Langsa, dari Aceh sampai ke Papua. Iya. Secara pendidikan juga sangat macam-macam various ya. Iya. Ada yang mungkin pekerja lapangan di kebun, ada yang mungkin S3 gitu kan. Iya. Yang hanya kalah dari handphone yang sampai S23 gitu ya kan. Iya. Iya gitu ya. Jadi tentu punya karakter yang bermacam-macam. Iya. Nah itu saya pikir uniknya. Nah, sehingga harapan saya terkait dari sisi operasional kita semua bisa lebih efisien, produktif. Kita bisa go through lebih detail ke penggunaan digital dan sistem, sehingga data kita lebih cepat dan akurat, eksekusi kita lebih cepat akurat, pemahaman kita akan data itu akan lebih baik. Itu terkait operasional. Terkait ke depan, saya pikir kita akan bicara going concern dan sustainability. Nah, saya berharap ke depannya Dapenbun bisa juga mengelola iuran pasti dan itu sudah dibuka roomnya di Undang-Undang P2SK yang baru ya. Oke Pak. Nah ini kenapa? Karena sustain. Teman-teman ini luar biasa. Saya pikir PTPN Group punya close population yang luar biasa. Itu saja itu bisa menjadi sarana kita untuk tetap eksis ke depannya. Mungkin singkatnya begitulah. Amin Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya rasa ini sudah cukup banyak bahasan untuk podcast awal kita Pak. Terima kasih juga ya di agrokopinya ya. Iya Pak, nanti bayarnya belakangan ya Pak. Terima kasih Pak Edwin. Demikian saya tutup podcast kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Jangan lupa untuk para peserta untuk melakukan SKD online, daftar ulang agar manfaat pensiunnya terus dapat kami bayarkan. Caranya udah sangat mudah banget sekarang lewat Dapenbun online. Dan tunggu podcast kita lainnya yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka kali ya, setelah Assalamualaikum ya. Oh siap Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Selamat dulu Pak.